Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram potensial. Jadi diagram potensial sering disajikan dalam dua bentuk, yaitu diagram Latimer atau diagram potensial reduksi dan diagram Frost atau diagram tingkat oksidasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu diagram Latimer. Jadi diagram Latimer adalah diagram potensial reduksi standar untuk satu set spesies yang saling berhubungan. Diagram ini berfungsi untuk memprediksi kekuatan daya oksidasi atau reduksi suatu pasang spesies berdasarkan potensial reduksinya. Jadi kita bisa melihat kekuatan daya oksidasi atau reduksi dari pasangan spesies berdasarkan potensial standar yang disajikan dalam diagram Latimer. Sebagai contoh di sini Mn2+ yang tereduksi menjadi Mn, kemudian ada MnO4- yang tereduksi menjadi MnO4-2-. Selanjutnya MnO2 kemudian tereduksi menjadi Mn2+. Selanjutnya MnO4- tereduksi menjadi Mn2+, dan Mn3+ yang tereduksi menjadi Mn2+. Dapat dilihat di sini potensial standarnya dari atas ke bawah, itu daya reduksinya itu semakin meningkat. Potensial ini juga dapat digunakan untuk menurunkan nilai potensial standar dari suatu spesies. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat bersama-sama diagram Latimer untuk ion permanganat. Ya, di sini dalam larutan asam untuk ion mangan, kita lihat diagramnya. Mn4+ sebagai agen pengoksida, dia mengoksidasi, kemudian ditereduksi menjadi HMNO4- dalam larutan asam, kemudian menjadi MnO2, kemudian tereduksi lagi menjadi Mn3+, dan tereduksi menjadi Mn2+. Kemudian Mn2+ tereduksi menjadi Mn. Ya, jadi dari kiri ke kanan, spesies diatur dalam urutan penurunan kemampuan oksidasi Mn. Oke, jadi dapat dilihat MnO4- adalah agen pengoksidasi. Kemudian HMNO4- MnO2 adalah pasangan oksidasi kuat di mana potensial reduksinya adalah plus 2,10 lebih besar dibandingkan MnO4 menjadi HMNO4- yang potensial reduksinya
0,90. Artinya apa? Artinya konsentrasi HMNO4- tidak akan terakumulasi selama penurunan konsentrasi MnO4- menjadi MnO2. Jadi di sini lihat bahwa MnO4- yang tereduksi menjadi MnO2 memiliki potensial standar yang lebih rendah dibandingkan HMNO4- MnO2. Jadi dia tidak akan terakumulasi selama MnO4- menjadi MnO2. Akibatnya konsentrasi HMN4 akan tidak stabil dan mengalami disproporsionasi. Oke, jadi dia konsentrasi ini akan mengalami disproporsionasi karena apabila spesies ini kita tulis dengan dua sel reaksi. Pertama, konsentrasi jadi jika kedua reaksi ini kita gabungkan,
menghasilkan MN. Jadi konsentrasi ini akan disproporsionasi sehingga terjadi penurunan potensial reduksi dari 2,10 volt menjadi 1,69 volt. Oke, dari diagram juga dapat dilihat konsentrasi, dapat lihat Mn 13 juga tidak stabil, di mana akan terjadi disproporsionasi ke MnO2 dan Mn12, di mana Mn13, Mn12 adalah pasangan pengoksidasi yang lebih tinggi dari MnO2, Mn13. Artinya dia tidak akan terakumulasi selama pengurangan MnO2 menjadi Mn12, sehingga dimana kita lihat MnO2 menjadi Mn12 dengan potensial standarnya 1,23, lebih kecil dari 1,54, otomatis dia tidak akan terakumulasi ketika pengurangan MnO2 menjadi Mn12, sehingga Mn13 tidak stabil dan juga akan disproporsionasi. Oke, jadi kita tulis HMNO4- dan Mn13 akan terjadi disproporsi.
Ya, pada larutan basa dilihat juga untuk pH 14 bahwa konsentrasi MnO3+ juga MnO4 3- juga akan terjadi disproporsionasi. Jadi MnO4 menjadi MnO2, di mana MnO4 3- akan terdisproporsionasi karena potensial standar ini tidak akan terakumulasi ketika terjadi pengurangan MnO4 2- menghasilkan MnO2. Karena ini karena potensial standar MnO4 3- MnO2 lebih besar dibandingkan MnO4 2- MnO2, sehingga konsentrasi MnO4 3- akan terdisproporsionasi. Kemudian ada Mn2O3 juga akan terdisproporsionasi. Jadi MnO2 akan menghasilkan MnOH2 dengan potensial reduksi 0,04. Oke, kita lanjut. Jadi potensial reduksinya, untuk contoh ini kita dapat menghitung energi bebasnya pada tekanan standar, yaitu dengan delta G sama dengan min set Fe dikali dengan potensial standarnya. Jadi untuk masing-masing tahap spesi pasangan, Fe3+ menghasilkan Fe2+, yaitu dapat dilihat satu elektron berperan untuk mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Kemudian delta G2 yaitu 2 elektron dari Fe2+ tereduksi menjadi Fe, 2 elektron berperan. Di sini delta G-nya sama dengan -2 kali F, itu tetapan Faraday, dikali dengan potensial standarnya. Setelah dapat hasilnya, delta G sama dengan delta G1 tambah dengan delta G2, jadi sama dengan -74,3 kJ ditambah dengan -84,9 kJ sama dengan -109 kJ per mol Fe3+ untuk menjadi Fe. Nah, dari Fe kita dapat menghitung potensialnya, yaitu dengan delta G per set Fe.
Jadi minus 199 kJ per mol dibagi dengan 3 elektron yang berperan Fe menjadi Fe. Jadi energi potensial standarnya yaitu minus 0,55 volt. Oke, yang terakhir yaitu diagram Frost atau diagram tingkat oksidasi. Itu menghubungkan energi bebas Gibbs relatif dengan tingkat oksidasi spesies. Diagram ini sering disajikan dalam bentuk grafik. Dapat dilihat di sini. Garis yang putus-putus ini dimana Mn3+ dan HMnO4- akan mengalami disproporsionasi Mn3+ akan mengalami disproporsionasi menjadi Mn2+, menjadi MnO2. Untuk MnO2 akan menjadi MnO4, di mana HMnO4- mengalami disproporsionasi. Di sini ada penjelasan bahwa Mn adalah tingkat yang paling normal standar, mana delta G-nya sama dengan 0. Mn2+ adalah spesies yang paling stabil karena tingkat energinya sangat rendah. Kemudian HMnO4- dan Mn3+ akan mengalami disproporsionasi. Dan pada grafik ini dapat dilihat MnO4- adalah pengoksidasi karena berada pada tingkat yang paling tinggi, jadi oksidator kuat. Ya, terima kasih. Sekian.